wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah zaman jahiliyah ini menjadi zaman yang terang benderang ini. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya pada semangat ya, pastinya harus dong. Apalagi kita harus menjaga imun kita karena melihat kondisi publik yang belum bersahabat ini, jadi harus tetap semangat ya. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita cek semangat dulu ya. Apakah adik-adik sudah pada semangat? Ya, kita mulai ya. Semangat pagi, semangat pagi, yes, sehat luar biasa. Apabila bapak bilang kayak gitu, adik-adik harus menjawab gitu ya. Semangat pagi, yes, sehat luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar pada bab zakat. Yang sebelumnya kita telah mempelajari bab puasa ya kalau tidak salah. Maka dari pertemuan ini kita akan membahas tentang bab zakat. Apa sih yang dimaksud dengan zakat itu? Zakat secara bahasa atau lughah artinya berkembang, berkah atau tumbuh. Atau dalam artian zakat itu menyucikan atau membersihkan pada diri kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat At-Taubah, zakat itu artinya itu ambillah harta mereka guna membersihkan dan mensucikan pada diri mereka. Itu artian zakat pada Quran surat At-Taubah ayat 103. Secara terminologi atau syariah, zakat adalah jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk suatu kelompok pada suatu waktu tertentu. Itu pengertian dari zakat secara bahasa dan istilah. Ya, kita mulai ya. Apa sih syarat-syarat orang yang harus membayar zakat itu? Apa adik-adik? Yang pertama, ya betul, yang pertama itu adalah muslim. Pertama yang harus wajib membayar zakat itu adalah muslim. Orang yang wajib harus mengeluarkan zakat yang pertama adalah muslim. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah orang muslim. Kalau orang yang non muslim tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Terus yang kedua adalah akil. Akil itu adalah berakal sehat. Jadi orang yang harus membayar zakat itu adalah orang yang berakal sehat. Jadi anak kecil tidak diperbolehkan untuk membayar zakat. Yang ketiga, balik itu sudah cukup dewasa. Jadi dalam artian balik itu orang yang sudah berpengetahuan. Yang keempat, milik sempurna. Milik sempurna, jadi zakat atau harta yang wajib dikeluarkan itu adalah milik sempurna atau milik pribadi sendiri seutuhnya. Yang ketiga, cukup nisab. Cukup nisab itu
adalah dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat diketahukan sebagai harta wajib zakat. Jadi cukup nisab itu harta yang maksimumnya mencapai 1 tahun. Yang keenam, cukup haul, bertahan selama. Yang keenam, cukup haul. Jadi harta ini yang wajib zakat itu cukup haul itu dalam artian mencapai 1 tahun, tidak dapat digadaikan atau dijual dalam hartanya itu. Baik, yang selanjutnya pada poin ketiga ya, yaitu hukum zakat. Apa sih hukum zakat itu? Hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu hukumnya zakat. Jadi zakat itu hukumnya wajib bagi orang muslim, dan orang-orang yang sudah mampu itu wajib untuk mengeluarkan zakat pada waktu tertentu. Baik, selanjutnya pada poin keempat ya. Ini selanjutnya itu macam-macam zakat itu ada berapa? Nah, macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama itu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah ini pada umumnya kita keluarkan pada bulan Ramadan pada malam Idul Fitri. Nah, ini yang dimaksud dengan zakat fitrah. Ini apa? Yang kedua zakat mal. Zakat mal itu diperuntukkan pada orang-orang yang mempunyai harta tertentu, seperti harta pertanian, profesi, kebun, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan harta mal atau zakat mal. Baik, yang selanjutnya adalah pada poin yang ketiga, apa itu syarat-syarat yang kekayaan yang wajib dizakati. Yang pertama itu dari syarat-syarat yang wajib dizakati itu pertama milik penuh atau kepemilikan sempurna. Artinya itu zakat yang dikeluarkan itu milik seutuhnya sendiri, tidak dapat dibagi-bagi. Jadi seorang itu mengelola kepemilikannya sendiri dalam artian tersebut. Yang kedua, berkembang. Zakat itu atau harta itu bisa berkembang dalam suatu waktu terdekat atau dijadikan sebagai suatu modal usaha dalam waktu tertentu, tapi melejit dengan dasar setiap bulan atau tahunnya. Jadi orang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Oke, yang selanjutnya itu cukup nisab. Jadi zakat ini mencapai batas minimal harta yang wajib dizakati. Itu yang dimaksud dengan cukup nisab. Yang selanjutnya lebih dari kebutuhan pokok. Zakat yang wajib dikeluarkan ini lebih dari kebutuhan pokok itu seperti seorang yang sudah berkehidupan lebih, jadi hartanya itu telah murah atau mubazir. Jadi daripada mubazir, lebih baik dikeluarkan zakatnya agar lebih berfaedah. Yang ketiga, bebas dari hutang. Artinya orang ini dalam artian itu mampu dan tidak terlilit dari hutang, jadi wajib mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya, berlalu 1 tahun atau haul. Jadi harta ini sudah mencapai 1 tahun ala kadarnya, jadi wajib dikeluarkan untuk zakat wajib dikeluarkan untuk zakatnya. Itu yang dimaksud dengan cukup 1 haul itu bagaimana. Baik, untuk selanjutnya kita ke poin F ya, harta yang macam-macam harta mal yang harus dikeluarkan itu seperti apa contohnya. Ada yang berkata adik ya, betul Mas Haris. Yang pertama itu adalah
zakat Islam itu adalah binatang ternak, perniagaan, investasi, pertanian, perak, dan profesi. Itu ada amal yang wajib di zakat itu seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah apa sih orang-orang yang berhak menerima zakat seperti apa? Yang pertama itu adalah orang fakir. Orang ini dalam kehidupan sehari-harinya tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai harta tapi sangat sedikit sekali. Yang selanjutnya adalah dalam kategori orang miskin, yaitu miskin ini diatas fakir. Orang miskin ini dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai penghasilan namun juga sangat sedikit, namun penghasilannya itu setiap harinya hanya bisa dicukupkan untuk makan, minum, dan kebutuhan ekonomi yang lainnya. Yang ketiga adalah hamil. Apa sih yang dimaksud dengan hamil itu? Hamil adalah orang-orang atau pengurus yang menangani zakat. Hamil ini dikategorikan bisa menerima zakat. Yang ketiga, yang keempat, apa sih itu? Yang keempat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Itu yang dimaksud dengan mu'alaf. Ya, yang selanjutnya adalah gharim. Apa sih yang dimaksud dengan gharim? Gharim adalah orang yang terlilit hutang. Jadi orang yang terlilit hutang atau orang yang dalam urusan ini wajib mengeluarkan zakat. Namun apabila ada orang yang berhutang tapi dalam tujuan bermaksiat atau buat modal dan modalnya itu menurut si orang ini tidak diharamkan untuk mengeluarkan zakat dan zakatnya sudah gugur. Yang selanjutnya itu adalah hamba sahaya. Apa sih yang dimaksud dengan hamba sahaya? Hamba sahaya adalah suatu orang yang menjadi budak pada zaman dahulu yang disuruh oleh saudara-saudara saya. Hamba sahaya ini wajib menerima zakat, dan orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya ini juga wajib untuk menerima zakat. Yang selanjutnya fisabilillah. Apa yang dimaksud dengan fisabilillah? Fisabilillah ini adalah orang yang berdakwah tujuan untuk kepentingan umat, bisa seperti kepentingan untuk pendidikan, kesehatan, dan kepentingan yang lainnya. Yang selanjutnya itu adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang-orang yang berpergian jauh atau musafir dalam tujuan kebaikan dan demi menegakkan agama Islam. Itulah orang-orang yang wajib menerima zakat. Jadi adik-adik jika ingin membayar zakat, itulah kedelapan orangnya. Baik, Bapak akan mereview dari poin pertama sampai akhir ini dan akan menanyakan kepada adik-adik ya. Oh belum, tadi kan ada rumah zakat ya, belum disampaikan. Rumah zakat adalah untuk mengikis dan membersihkan akhlak yang buruk pada diri kita sebagai alat pembersih harta dan penjagaan di rumah zakat, dan sebagai bentuk rasa syukur kepada kita atas harta yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah zakat yang dapat kita petik dari pelajaran zakat ini. Ya, saya akan mereview kepada adik-adik ya dari poin 1 sampai terakhir ini. Ya, saya mau nanya kepada Mas Diki ini. Apa sih Mas Diki dari poin yang dapat kita ambil dari poin pertama sampai akhir ini? Saya mau menanyakan, coba macam-macam zakat ada berapa, Mas Diki? Ya betul, macam-macam zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, apakah ada lagi yang dapat dipertanyakan dari materi pembelajaran ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan,
Bapak akan tutup, dan sekian dari pembelajaran mata kuliah akidah halal ini dengan materi zakat. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak Pak? Oh tidak ya. Baik, mudah-mudahan dalam pembelajaran zakat ini kita bisa memetik hikmah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.